Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir di Andaliman Books TV. Di video sebelumnya kita sudah belajar untuk menyebutkan benda-benda di sekitar kita. Di video kali ini kita akan belajar untuk menanyakan bendanya ada di mana. Sudah siap? Mari kita mulai. Hajimemashou. Materi mengenai kata tunjuk kali ini dapat dipelajari di buku ini. Buku ini terbitan Damigo Books, kelompok penerbit Andaliman Book. Kore wa watashi no uchi desu. Uchi wa Tokyo desu. Tokyo wa yumei desu. Wakarimashita? Bagaimana? Apakah bisa mengerti kalimat tadi? Ya, kalimat tadi menceritakan tentang Kore wa watashi no uchi desu. Ini rumah saya. Uchi wa Tokyo desu. Uchi tadi rumah desu ne. Artinya rumah. Uchi wa Tokyo desu berarti rumah saya ada di Tokyo. Tokyo wa yumei desu. Yumei terkenal. Oke, jadi cerita tadi menceritakan rumah saya ada di Tokyo dan Tokyo tempat yang terkenal. Koko wa watashi no heya desu. Heya wa akarui desu. Kore wa watashi no kabang desu. Wakarimashita? Oke. Bisa dimengerti cerita tadi? Ya. Koko wa watashi no heya desu. Oke. Koko, apa artinya koko? Ya, artinya di sini. Lalu heya? Ya. Ini apa? Kore wa nan desu ka? Oke. Kamar, ya kan? Jadi, koko wa watashi no heya desu. Di sini kamar saya. Heya wa akarui. Bagaimana ke ruangannya? Akarui. Ya, terang ya. Terang. Lalu, kore wa watashi no kabang. Oke, masih ingat ini? Ya, ini artinya kore ini dan kabang tas ne. Jadi di sini kamar saya terang dan ini tas saya. Coba perhatikan contoh kalimat ini. Koko wa watashi no heya desu. Di sini kamar saya. Kore wa watashi no kabang desu. Ini tas saya. Di sini ada dua jenis kata tunjuk yang berbeda, yaitu koko dan kore. Nah, dalam bahasa Jepang ketika Anda menunjukkan benda ini, itu menggunakan kata kore. Lalu kemudian kalau untuk menunjukkan tempat, ruangan, itu menggunakan kata koko. Nah, variasinya untuk kata tunjuk kita bisa perhatikan tabel berikut ini. Ya, di sini ada kata kore, sore, are, koko, soko, asoko, kochira, sochira, achira. Kata kore, sore, are, kore artinya ini, dan sore dan are artinya itu. Lalu koko, soko, koko artinya di sini, dan soko artinya di situ. Lalu asoko berarti jauh, yaitu di sana. Kemudian di sini ada kochira, sochira, achira. Seperti dalam bahasa daerah di Indonesia, bahasa Jepang itu ada bahasa yang lebih halus. Mereka punya tingkatan. Kochira, sochira, achira ini maknanya sama, hanya menjadi lebih sopan, lebih formal, lebih halus. Artinya bisa di sini, di situ, di sana, atau ini, itu. Oke. Lalu apa bedanya untuk kore, sore, are, koko, soko, asoko? Ini, itu, dan itu sama-sama artinya itu. Oke.
perhatikan, misalnya di sini ada dua orang berbicara. Ya, kata kore ketika yang berbicara itu menunjuk benda di sekitarnya. Lalu ketika benda itu di dekat lawan bicaranya, berarti menggunakan kata sore. Dan are untuk yang tidak di antara mereka. Bendanya jauh. Nah, yang ditunjuk yang ada yang jauh itu menggunakan are. Begitu juga dengan kata koko soko asoko. Di sini berarti di sekitar A. Soko berarti A menunjuk di sekitar B. Lalu asoko berarti tidak di antara yang berbicara. Selanjutnya di sini ada kata dore, doko, dan dochira. Ini adalah kata tanyanya yang kita pakai untuk bertanya. Jadi kalau kata tunjuk kore sore are, kata tanyanya dore. Artinya yang mana? Koko soko asoko doko kata tanyanya. Berarti kalau letak di sini, di situ, di sana, kata tanyanya adalah di mana. Dan kochira, sochira, achira di sini berarti artinya sama, yang mana atau di mana. Tinggal nanti Anda menggunakannya ketika berbicara dengan situasi yang lebih formal. Sekarang contohnya, ya, bagaimana cara menggunakan kalimat dengan kata tunjuk ini? Ya, tadi perhatikan contoh yang sebelumnya, yaitu misalnya koko wa heya desu. Oke. Ja, koko wa heya desu. Ya, di sini kamar, ruangan. Lalu kalau dengan kata tunjuk yaitu bendanya, misalnya kore. Oke, wa kabang desu. Nah, ini tas. Wakarimashita? Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita akan melihat perbedaan penggunaan kata koko soko asoko dan kochira sochira achira. Koko wa heya desu. Koko wa kyoshitsu desu. Koko wa toire desu. Koko wa Tokyo desu. Di sini menandakan tempat semua ya. Oke, koko wa heya. Tadi heya adalah kamar. Oke, lalu koko wa kyoshitsu. Kyoshitsu? Ya, ruang kelas. Kemudian, koko wa toire. Sangat jelas, toilet atau kamar kecil. Dan koko wa Tokyo. Tokyo, kota Tokyo. Hai. Kemudian, kochira wa kyoshitsu desu. Kochira wa otte-arai desu. Nah, perbedaannya koko dan kochira di sini menjadi lebih formal situasinya, menjadi lebih halus. Jadi kalimat ini kochira wa kyoshitsu desu sama dengan koko wa kyoshitsu. Di sini kelas, di sini juga kelas. Lalu koko wa toire desu dan kochira wa otte-arai desu. Ya, otte-arai itu adalah kalimat yang lebih sopan, lebih halus untuk menyebutkan toilet atau kamar kecil. Ya, seperti dalam bahasa kita. Nah, di sini toilet akan lebih halus ketika kita bilang di sini kamar kecil. Wakarimashita? Ii desu ne. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan kata tanya. Tadi kita belajar kata doko. Ya, menanyakan tempat di mana. Oke, coba perhatikan contoh ini. Hai. Kabang wa doko desu ka? Ya, kabang tadi tas. Tasnya ada di mana? Nah, ketika bendanya ada di dekat Anda bisa langsung menunjuk, menjawab, koko desu. Di sini, di dekat Anda. Lalu, kemudian, ketika tidak terlihat, kita bisa menyebutkan letaknya dia ada di mana. Nah, contohnya, heya desu. Kabang wa doko desu ka? Heya desu. Heya tadi apa? Kamar. Jadi, tasnya ada di mana? Ada di kamar. Nah, kalimat lengkapnya sebenarnya berasal dari kabang wa heya desu. Tas, kamar. Di sini maknanya bukan tas adalah kamar, tetapi tasnya ada di kamar. Sama seperti contoh berikut ini. Uchi wa doko desu ka?
Doko. Uchi wa doko desu ka? Tadi uchi, rumah ya. Rumahnya di mana? Kelihatan nggak? Kalau kelihatan bisa ditunjuk, itu rumahnya. Di sini rumahnya. Kalau tidak terlihat, kita sebutkan alamatnya. Uchi wa doko desu ka? Tokyo desu. Ja, renshu shimashou. Mari kita berlatih. Ya, perhatikan gambar di sini. Saya akan menanyakan benda. Membedakan kata tanya tadi ada nan, apa, dan doko. Artinya di mana. Oke. Hai. Ja, koko wa nan desu ka? Bureau desu ne. Oke. Ja, kore wa nan desu ka? Hon desu ne. Oke. Hai, hon desu. Kaban wa doko desu ka? Koko desu ne. Oke, hai. Kaban wa koko desu. Isu wa doko desu ka? Isu. Hai, isu wa koko desu ne. Hai, isu wa koko desu. Tsukue wa doko desu ka? Tsukue wa doko desu ka? Hai, koko wa koko desu. Kore wa tsukue desu ne. Bagaimana? Mudah kan? Ya, itu tadi pembahasan kita tentang menanyakan letak benda. Ingat, agar belajar kita lebih efektif, tentunya kita butuh referensi yang berkualitas. Jangan khawatir, Anda 5 Books mempunyai banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.